Praktikum IPA kali ini akan dilakukan pengamatan tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara spesies atau makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu, disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis, kita akan melaksanakan prakteknya dengan tujuan mengidentifikasi ketiga jenis simbiosis, alat dan bahan yang kita gunakan. Adapun cara kerjanya. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme atau spesies yang mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Dari hasil pengamatan yang pertama, saya menemukan hubungan antara siput dengan tumbuhan lidah buaya. Dalam hal ini, siput memperoleh keuntungan berupa makanan yaitu daun lidah buaya untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan tanaman lidah buaya mendapatkan kerugian di mana daunnya menjadi rusak dan menghambat proses fotosintesis hingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuhnya dihisap oleh nyamuk dan menjadi gatal-gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan berpotensi terjangkit suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Ketiga, hubungan antara kutu putih dengan tanaman jambu biji. Kutu putih merupakan pihak yang diuntungkan karena memperoleh zat-zat makanan dari daun jambu biji, supaya bisa bertahan hidup. Namun, tanaman jambu biji mendapat kerugian karena daun-daun pada tanamannya menjadi mengkerut, menguning, busuk, dan layu. Semakin kutu putih berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak, tanaman jambu biji berpotensi mengalami kematian karena volume sari makanannya banyak diambil. Selanjutnya, keempat, hubungan antara ulat daun dengan pohon pisang. Ulat diuntungkan karena memperoleh makanan, yaitu daun pohon pisang, sehingga kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Namun, tanaman pohon pisang dirugikan karena daunnya menjadi rusak, bolong, menghambat proses fotosintesis, dan mengganggu tumbuhan tanaman pohon pisang. Kedua, yaitu simbiosis komensalisme, di mana hubungan dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan tetapi yang satu tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Hasil pengamatan pertama yaitu pohon jati dengan tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku menumpang tumbuh pada pohon jati. Kedua, yaitu tumbuhan kacang koro dengan pohon mangga, di mana tumbuhan kacang koro menumpang pada pohon mangga. Selanjutnya, hubungan antara tumbuhan labu dengan pohon singkong, di mana pohon labu menumpang tumbuh dengan menjalar di pohon singkong. Ketiga, simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Hubungan antara lebah dengan bunga, di mana lebah menghisap sari bunga dan bunga juga mendapat keuntungan mendapat bantuan penyerbukan dari lebah. Selanjutnya, hubungan antara kutu daun dan semut, di mana semut mendapatkan embun madu dan kutu daun dilindungi dari predator. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang telah kita amati bahwa setiap makhluk hidup yang pasti memiliki hubungan yang erat dengan sesama makhluk hidup. Hubungan-hubungan tersebut ada yang berdampak merugikan, menguntungkan, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Itulah kesimpulan dari pengamatan ketiga jenis simbiosis.